Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Kita masuk, ya kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita belum selesai ya untuk sistem number. Kita akan teruskan ya. Baik, kita kemarin sampai di sini. Ya, ini kita bahas tentang biner ya. Biner ini terkait kemarin sudah saya sampaikan yang sini ya. Ini satuan, puluhan, dan sebagainya. Ini kemarin juga sudah. Ini yang basis 10 ya. Yang basis 10 ada satuan, ya ada puluhan, ada ratusan, ya ada ribuan. Di mana dia basisnya adalah basis bilangan 10. Ya. 10 pangkat 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan 10 pangkat 3. Ya. Kemudian untuk yang basis 2, ya, ini dia menggunakan basisnya ini adalah 2, mulai dari 2 pangkat 0, ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 25, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Ya. Nah, ini contoh konversinya ya, contoh konversi dari bilangan biner ke desimal. Ini akan kita cek di sini ya. Nah, ini ya, contoh konversi dari bilangan biner ke desimal. Ya, ini contohnya ada di sini. Jadi misalkan, nah, jadi misalkan kita akan ini ya, ingin mengkonversi ya dari bilangan biner ke desimal, ya. Jadi nanti biner ke desimal dan desimal ke biner ini nanti akan digunakan pada waktu konversi IP address. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk bilangan biner ini menggunakan 8 digit ya, atau sering disebut oktet. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini ada 8 digit atau sering disebut oktat. Ya, oktat. Ya, ini barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana konversi dari dari biner ke desimal, ya, misalkan seperti ini, maka langkah yang pertama kali yang perlu dilakukan adalah mengalihkan dengan 2, ya, kemudian mengalihkan dengan 2, dikalikan 2 pangkat N, ya, rumusnya dikalikan 2 pangkat N. Dimulai dari, kita mulainya dari sebelah kanan ya. Jadi di sini dari sebelah kanan, ya, 2 pangkat jadi di sini ya, kita lihat dulu, ini ada angka 1 kali 2 pangkat N-nya, ya, pangkat N ya ini ya. Kemudian ditambah 1 kali 2 pangkat N, ditambah 0 kali 2 pangkat N, kemudian ditambah di 0 lagi ya, 0 lagi, 0 kedua, 0 ketiga, 0 keempat, 0 kelima, 0 keenam, ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, N yang pertama
ya, N yang pertama ini kita isi dengan 2 pangkat 0, ya. Ini 2 pangkat 0. Kita cari yang nah, 2 pangkat 0. Sini dikali 2 pangkat 1, ya. Sini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat 5. 2 pangkat 6. Dan di sini 2 pangkat 7. Seperti ini, ya. Nah, berarti sama dengan 2 pangkat 7, ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya, kalau tidak tahu Anda bisa menggunakan kalkulator juga bisa, ya. Ini 128 hasilnya, 128. Jadi 1 kali 128 tambah 1 kali 64, ya, tambah 0, ya, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0. Nah, ini kan hasilnya 0 semua, karena 0. Ya. Berarti sama dengan 28 ditambah 64. Dengan 192. Nah, berarti ini 192 hasilnya. 192 basis 10. Ya, basisnya terus seperti ini. Atau desimal. Yang ini basis 2 atau biner, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau bisa pakai cara yang kedua, ya. Konversinya. Set tabel. Nah, ini tadi ya, 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0. Ini 27, 26, 25, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 0. Jadi IP address yang versi 4 itu terdiri dari ini ya, dari 32 bit. Ya, 32 bit. Nah, ini 0, ya, 2, 4, ya, 8, kemudian 32, ya, 32, 32, 16, 32, 64, ini 128. Nah, tadi ya, 00 ini berarti di sini ya dimasukkan aja di sini 0, ya 0, 0, 0, 0, 0, 0, kemudian 1, 1. Nah, berarti sama dengan ya yang angka 1 yang dijumlahkan 128 ditambah 64. Hasilnya 192. Oke.
Yang penting Anda mengingat ini aja ya. Ini yang Anda ingat ya, yang Anda ingat. Dengan Anda membuat tabel seperti ini nanti akan mudah ya, akan memudahkan Anda. Seperti itu. Misalkan lagi ya, kita pakai patokan yang ini. Misalkan 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama dengan, ya ini biner sama dengan berapa? Ya, basis sebelumnya. Ya. Oke. Kita tinggal masukkan saja. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Sama dengan ya, 128 ditambah 64 tambah 32 tambah 0 tambah 0 tambah 4 tambah 2 tambah 0. Ya. Berapa ya? Kalkulator aja lah. 128 ditambah 64 ditambah 32 tambah 0 tambah 0 tambah 4 tambah 2 tambah 0. 230. 230 basis 10. Oke, ini ya gampang ya berarti ya. Oke, selanjutnya ini prosesnya seperti ini ya, sama aja ya. Oke. Ya tinggal nanti ketika kita mau mengkonversi, misalkan dari apa namanya IP address ya, IP address ya. Nah seperti ini, ya ini masing-masing nanti akan dikonversi ke dalam bentuk binernya ya, dikonversi dalam bentuk biner ya, masing-masing dikonversi dalam bentuk biner ya. Jadi satu persatu ya. Yang pertama seperti ini berapa ya, berapa dikonversi aja. Nah, kemudian selanjutnya dari biner desimal ke biner ya. Dari desimal ke biner. Intinya sama ya. Intinya sama. Kalau dari desimal ke biner ini dibagi 2. Ya, dibagi 2, sisanya antara 0 dan 1. Ya. Dibagi 2, sisanya 0 dan 1. Ya, contohnya seperti ini. Sini misalkan 192, 168, ya. Ini contohnya ya. Pertama kita 192 dulu. Ya, 192 itu berapa binernya? Caranya, modalnya sama seperti waktu SMP, SMA mungkin ya. Kita bagi 2. Ya, 192 bagi 2 sama dengan ya, 192 dibagi 2. 96 ya. 96. Sisanya 0. Karena pas ya. Lalu selanjutnya 96 dibagi 2. Ya. Sama dengan
96 dibagi 2, 48. Ya. Sisanya 0. Ya. Karena pas. Kemudian 48 dibagi 2 sama dengan 24. Ya. Sisanya 0 juga karena pas ya. Kemudian 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sisanya 0 juga. Ya. Kemudian 12 dibagi 2, 6. Sisanya 0. Karena pas ya. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sisanya 0. Karena pas juga. Ya. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1. Ya. 1. Sisanya 1. Ya. 3 dibagi 2 itu kan 1. Ya, hasilnya 2. Tapi masih ada sisa 1. Kemudian yang terakhir 1 dibagi 2. Sama dengan 0. Ya, karena nggak bisa ya. 0 sisa 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian cara membacanya bagaimana? Cara membacanya dari atas ke bawah. Ya. Nah, cara membacanya gitu. Ya, dari atas ke bawah. Jadi sama dengan 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. 2, 3, 4, 1. Ya. Jadi 192 itu adalah 000 11000 basis 2 ya. Nih. Ini hasilnya. Nah, kemudian ini berapa? 168 ya. 168 ya 168 10 ya. Sama dengan berapa basis 2-nya? Prosesnya sama seperti tadi, ya. 168 dibagi 2, ya, sama dengan 168 dibagi 2. 84, ya. 84, sisanya 0, karena pas. Ya. 84 dibagi 2. Sama dengan 42, sisanya 0, karena pas. Ya. 42 dibagi 2 sama dengan 21, sisanya 0. Ya. 21 dibagi 2 sama dengan 10, sisa 1. Ya. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5, ya. 5, sisa 1. Kemudian 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sisanya 1. Kemudian terakhir, belum ya, sampai nanti hasilnya adalah 0 ya. Dibagi 2 dengan 1, sisa 0. Kemudian terakhir 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sisa 1. Nah, ingat ya, di sini hasilnya harus 0 sampai 0. Ya, di sini juga hasilnya harus sampai 0. Ya.
Kalau belum 0 itu berarti belum selesai untuk perhitungannya. Nah, ini sama juga dari atas ke bawah. Cara bacanya. Berarti hasilnya adalah 101111000. Ini 168. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Belum ada, Pak. Mudah ya? Berarti nggak ada masalah ya? Oke. Ya, nanti ini silahkan dicoba lagi ya. Nah, ini sama ya, modelnya sama. Jadi yang untuk IP-nya ya, untuk konversi dari desimal ke binernya sama, satu-satu dikonversikan ya, konversikan ke dalam bentuk biner ya. Dikonversikan dalam bentuk biner. Kalau nanti ada binernya seperti ini ya dikonversikan dalam bentuk desimal. Caranya seperti tadi ya. Yang bentuk desimal ya, caranya seperti ini ya. Dikalikan atau Anda menggunakan tabel ini ya. Menggunakan tabel ini bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ke heksadesimal ya. Heksadesimal ini untuk apa sih? Nanti digunakan untuk proses apa namanya? IP address versi 6. Kalau yang IP address versi 4 itu menggunakan yang biner. Ya, menggunakan biner seperti ini. Kalau yang heksadesimal itu terdiri dari 16 digit ya, 16 digit. Ya. Mulainya dari 0 sampai F. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 jangan lupa. Habis 9 itu bukan 10. Bukan 1, 0, tapi A. Ya. Karena apa? Kalau 1, 0 nanti dikira 10 desimal. Atau bisa dikira 1, 0. Ya, 1, 0-nya biner. Ya, maka di heksadesimal tidak ada 1, 0, tapi ganti dengan A. Ya, 10 itu A, B, C, D. Ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, jadi ada 16 angka. Ya. Kalau tadi yang desimal itu kan dari 0 sampai 9, kalau biner hanya 0 dan 1, heksadesimal dari 0 sampai F. Ya. Seperti itu. Terus cara konversinya bagaimana? Sama saja ya. Proses konversinya sama saja, nggak ada apa namanya? Nggak ada perbedaan. Caranya sama ya. Caranya sama. Ya, dari ya heksa ke desimal. Heksa itu basis 16 ya. Heksa itu basisnya basis 16 ya. Nah, karena heksa maka dia di apa namanya menggunakan basisnya 16 ya. Jadi menggunakan the power of 16 ya. Jadi 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3. Kalau yang desimal tadi kan 2 ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kalau 10 tadi 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4 dan seterusnya ya. Jadi terdiri dari 16 simbol ya. Angka 0 sampai F.
Nah, nah ini ya kalau dari tabelnya di sini mulai dari angka 00, 0 itu 000. Jadi ada 4, kalau ini 4 digit ya, 4 digit heksa. Ya, 4 bit terdiri dari 4 ya. 4 istilahnya 4 digit ya. Nah, ini contoh heksadesimal 2A ya, 2A. Nah, hampir sama seperti yang dari desimal ke biner tadi, biner ke desimal ya. Nah, hampir sama ya. Jadi kalau tadi kita menggunakan tabelnya, ya. Nah, kalau di ini berarti ini 16, 16, kemudian ini 16, ini 16, ini 16. Yang sini ini jarang digunakan ya. Ini 0, ini 16, ya. 16 kali 16, oh ya, 16 kali 16, 256. 256. Ya. Kemudian dikali, kali 16. Ya, 4096. 4096. Contohnya seperti tadi ya. Misalkan 3F. Ya, 3F. Basis 16. Ini sama dengan berapa desimalnya? Apa desimalnya? Nah, sama ya, 3F. Ya. F dimasukkan ke sini. F. F itu tadi sama dengan angka berapa? Sama dengan angka 15. Ya. Ingat barisnya di sini tadi. Ingat, nah ini. F itu kalau di desimal sama dengan 15. Ya. F di desimal sama dengan 15. Kemudian 3. Maka 3F sama dengan ya 3 kali 16 ditambah 15. Oh ini 1 ya. Tambah 1 kali 15. Ingat, berapapun yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1, bukan 0 ya. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1, bukan 0 ya. Jadi di sini 3 kali 16 dengan 48 tambah 15 dengan 63. 63, 10. Jadi 3F itu 63, 10.
Ya, 63, 10. Ya, ini patokannya menggunakan ini ya. Misalkan contohnya lagi ya. Misalkan 2AB misalkan ya. Basis 16. 2AB basis 16 sama dengan berapa? Ya, desimalnya. Sama ya, kita carinya sama seperti ini. Ini B, ya, ini A, ini 2. Nah, kalau 3 digit ya dimasukkan dua-duanya, dimasukkan ke ininya ya, kolomnya. Berarti sama dengan 2 kali 256 ditambah ya tambah A ya, ditambah A. A itu berapa? 10 ya. 10 kali 16 ditambah B. B itu berapa? 11 ya. Kali sama dengan 256 dikali 2. 512 ya. 512 ditambah 160 tambah 11. Dengan 512 ditambah 160 ditambah 11. 683. 10. Oke, seperti ini ya. Untuk apa namanya basis ya. Konversi dari heksa ke desimal ya, konversi dari heksa ke desimal. Gampang ya? Ada pertanyaan? Saya kira tidak, karena mudah ya. Oke, kemudian kita coba ini ya, ini tadi sudah dari desimal ke heksa. Nah, dari desimal ke heksa. Dari desimal ke heksa sama seperti dari desimal ke biner. Tadi kalau desimal ke biner itu kan dibagi 2. Ya, dibagi 2. Sisanya 0 atau 1. Nah, kalau yang heksa itu dibagi 16, sisanya antara 0 sampai 15. Ya. Contohnya ini ya, 63. Oke. 63 10. Nah, itu sama dengan berapa heksa? 16 ya, 16. Nah, caranya sama ya. 63 63 dibagi 16 ya, sama dengan 63 dibagi 16. 3 ya. Ini 3. 3 16 kali 3 berapa? 16 kali 3 48 ya, kurangi 63. Sisanya 6 ya, sisanya 15. Sisa 15. 15 itu apa? F ya. 15 itu F. Kemudian 3 dibagi ya, 3 dibagi
16 sama dengan 0. Sisanya ya 3. Cara bacanya sama ya. Cara bacanya sama dari atas ke bawah. Jadi sama dengan 3F. Oh, berarti yang tadi salah ya. Nah, saya cek dulu ya. Oh, benar ya. Ya, benar ya. 3F ya. 16 itu sama dengan 63. Jadi sama. Cara bacanya juga sama ya, dari atas ke bawah. Ya. Oke. Dari atas ke bawah. Kemudian tadi misalkan ini 683. 683 sama dengan berapa? 16. Sama ya. Caranya sama. Caranya sama dibagi juga ya. Yang pertama 683 dibagi 16. Sama dengan 683 dibagi 16. 42 ya. 42 sisanya berapa ini? 42 dikali 16. 672 ya. Dikurangi 683. Sisanya 11 ya, sisanya 11, sisa 11. 11 itu B ya. Kemudian 42 dibagi 16 dengan 42 dibagi 16. 2 ya. Hasilnya 2. Sisanya 32 berarti ya. 32. Kalau ya 32 berarti sisanya 10 ya. 10 itu apa? A. Ya. 2 dibagi 16 ya. Sama dengan 0 ya. Karena nggak bisa. Hasilnya 0. Sisanya 2. Sama dengan berarti 2, bukan 10 gini ya, bukan 10, 11 gini, salah ya nanti. Berarti A, B. 19. Sama, bacanya dari atas ke bawah juga. Oke, seperti ini ya. Ini yang dari heksa ke desimal, ini desimal ke heksa. Ke heksa. Oke, jadi kalau dari desimal ke heksa dibagi 16, ya. Sisanya antara 0 sampai 15. Ya. Oh, ini tadi yang dari heksa ke desimal. Ya, kalau dari heksa ke desimal Anda bisa menggunakan tabel ini ya.
Menggunakan tabel ini tinggal diisi. Ya. Nah, ini kalau yang dari biner desimal ke biner ya, dari desimal ke biner ya, dibagi 2, sisanya antara 0 dan 1. Sisanya antara 0 dan 1. Kemudian ini juga sama ya. Kalau dari biner ke desimal, tinggal menggunakan tabel yang ini ya, Anda sesuaikan. Misalnya seperti ini, dikonversi ke desimal, tinggal Anda masukkan ke tabel, ya, tinggal dijumlahkan. Seperti itu teman-teman. Untuk sistem bilangan, tidak ada masalah ya. Oke. Kalau tidak ada masalah, kita masuk ke chapter yang selanjutnya, itu chapter ke-6, itu tentang data link layer. Oke. Data link layer ini adalah apa namanya, layer satu tingkat ya, di atasnya physical layer ya, physical layer. Nah, kenapa data link layer ini juga penting? Ya ini karena data link layer ini meneruskan ya, meneruskan data ya dari layer di atasnya, yaitu internet layer, ke physical layer. Jadi dia yang menjembatani ya dari apa namanya, layer yang di atasnya ke layer yang di bawahnya. Jadi sebagai jembatan. Ya. Nah, kemudian data tersebut dirubah menjadi dalam bentuk frame. Ya, diingat PDU ya, protokol data unitnya. Di situ nanti ada perubahan-perubahan yang kemarin kita pelajari di proses enkapsulasi. Ini proses yang ada di data link. Jadi dia menjembatani yang ada di network layer ini. Di sini nanti kan ada apa namanya, paket ya, berubah menjadi frame. Ya di sini nanti dirubah menjadi bit di proses enkapsulasi. Nah, dalam IEEE 802 data link layer ini ada 2 sub layer lagi ya, yang namanya LLC, Logical Link Control, ya. Kemudian juga ada Media Access Control. Nah, Media Access Control ini merupakan identitas, ya, identitas fisik. Ya. Kalau kita menyebutnya adalah alamat fisik dari hardware, ya, dari hardware. Alamat fisik dari hardware, ya. Atau kita sebut dengan MAC address, ya, MAC address-nya. Kalau LLC ini dia menjembatani ke alamat apa namanya, ke layer yang di atasnya ya. Jadi seperti ini prosesnya. Ini network layer ya. LLC ini dia nanti akan menjembatani dari MAC layer ini ke network layer-nya. Network layer itu kan ada IP-nya ya. Makanya dari itu sebelum kita mempunyai IP, itu sebenarnya kita sudah bisa koneksi ke jaringan. Ya, sudah connect ke jaringan asal kita tahu MAC address-nya. Nah, kalau teman-teman punya apa namanya Winbox ya, istilahnya menggunakan mikrotik. Awal mikrotik itu disetting, dikonfigurasi itu kan biasanya menggunakan apa namanya kabel ya. Nah, biasanya yang didetek nanti itu adalah MAC address-nya. Jadi kita koneksi menggunakan MAC address. Ya. Jadi tanpa IP pun ketika kita sudah apa namanya mau sudah ada MAC address-nya itu sudah bisa. Oleh karena itu kalau dalam keamanan hotspot ya, biasanya tidak hanya IP address-nya yang diamankan tetapi juga MAC address-nya. Ya. MAC address-nya ini benar nggak? IP ini MAC address-nya ini. Ya. Kadang kan ada yang mencuri proses pencurian
WiFi itu kemarin di beritanya sampai bacok-bacokan ya, sampai bunuh-bunuhan gara-gara hanya dituduh mencuri WiFi ya. Nah, itu tanpa kita koneksi menggunakan IP address ya. IP address itu kan bisa di scanning ya. Di scanning. Ini IP address-nya berapa sampai berapa. Nah, itu kan IP address kan bisa ditiru ya, bisa ditiru. Asal masuk ring IP address tersebut kita bisa connect. Nah, sebagai tambahan keamanan ya, hotspot biasanya admin itu menambahkan MAC address ya. Kalau hotspotnya ini sifatnya tertutup ya, sifatnya tertutup bukan open, biasanya administrator itu menggunakan dua keamanan, yaitu menggunakan IP address dan MAC address. Dipastikan bahwa MAC address-nya terdaftar. Ya. Karena apa? Yaitu tadi MAC address tanpa IP pun kalau kita mempunyai MAC address itu kita bisa connect ke jaringan. Sudah bisa connect ke jaringan tanpa harus ada IP address, ya. Makanya kalau Anda lihat kalau Anda terhubung ke hotspot, ya, WiFi dan sebagainya pasti tercatat MAC address-nya. Ya, MAC address-nya ini, MAC address-nya ini. Walaupun nanti Anda berganti-ganti IP, tapi MAC address-nya akan terekam sama. Ya, MAC address ini tidak bisa dirubah dari asalnya, walaupun ada ya cara untuk merubah IP address, MAC address. Nah, merubah MAC address ini digunakan untuk mengakali hotspot yang dia keamanannya menggunakan MAC address. Kalau tidak ada, kalau bukan MAC address yang ada di list, biasanya akan ditolak. Nah, biasanya orang yang mau menyusup ya, yang mau menyusup ke apa namanya MAC address, menyusup ke jaringan hotspot, ya ketika dia terhalang dengan IP address, maka dia akan men-scanning MAC address-nya. MAC address-nya yang aktif berapa saja. Biasanya kemudian langsung di-cloning. Nah, ini identiknya dengan sistem apa namanya MAC address spoofing. Ya, MAC address spoofing, kemudian ada DHCP spoofing ya. Kalau ini yang MAC address spoofing. Jadi MAC address yang ada itu ditiru oleh orang lain ya, kemudian untuk masuk login ke jaringan, melakukan aktivitas. Nah, nanti yang kena setahunya adalah yang mempunyai MAC address asli ini yang beraktivitas. Ya. Nanti yang terekam di sistem ya MAC address yang sebenarnya. Ya. Tadi pencurinya kan istilahnya memalsukan MAC address ya. MAC address itu bisa dipalsukan. Ya, dengan kecanggihan sekarang MAC address bisa dipalsukan. Ya, bisa ditiru. Nah, di sini ada dua tadi ya, LLC supplier dan MAC address, masing-masing mempunyai apa namanya kegunaan sendiri-sendiri. Yang LLC supplier ya, dia membawa data ya dari protokol network yang berisi IP address ya, untuk diinformasikan ke layer kedua ini. Ya. Jadi istilahnya mentranslate ya. Jadi MAC address ini IP-nya berapa? IP berapa? Ya, IP ini dari MAC address ini, IP ini dari MAC address ini. Nah, itu sudah sepaket ya. Nanti akan ditambahkan ke dalam data. Ya. Nah, kemudian untuk MAC layer, MAC supplier ini ya, dia dalam proses enkapsulasi dia menangani frame delimiting ya. Frame delimiting ini istilahnya membagi-bagi ya, membagi-bagi frame-nya. Jadi tadi kan ada data kemudian dirubah menjadi apa namanya paket ya, frame ya, kemudian menjadi bit. Nah, Anda lihat lagi di proses apa namanya enkapsulasi. Nah, itu frame yang begitu panjang itu nanti akan dipecah. Ini yang frame ini sebagai identitas MAC, frame ini sebagai identitas IP address, frame ini sebagai datanya, ya, frame ini sebagai alamat IP tujuan, MAC address tujuan dan sebagainya. Maka dari itu
dibagi-bagi, dipecah-pecah. Ya. Kemudian tugas dari MAC supplier juga menggunakan MAC address untuk addressing ya tadi ya. Jadi MAC address tadi digunakan untuk proses addressing. Jadi alamatnya berupa alamat fisik. Ya, alamat fisik ya MAC address tadi itu. Kalau alamat logiknya adalah IP address. Ya, alamat logik IP, alamat fisik itu MAC address. Ya. Kemudian juga MAC supplier itu juga bertugas mendeteksi proses error yang terjadi pada saat transmisi data. Jadi kalau ada error, kurang data, korup dan sebagainya, ini MAC address ini nanti akan memberikan data tambahan yang isinya ini berupa informasi bahwa ini pesan ini ada errornya atau tidak. Ya. Nah, data link layer ini bisa disebut sebagai data layer 2 ya. Layer 1 tadi fisik, layer 2 ini data link layer 3 itu network layer ya. Jadi intinya koneksi yang terjadi di dalam jaringan menggunakan layer 2 ini adalah koneksi secara fisik menggunakan alamat fisik ya. Nah, fungsinya yaitu mengaccept ya, menyetujui atau mengapprove ya frame dari media data frame, kemudian mendeenkapsulasi frame ya, kemudian mereenkapsulasi ya dari paket ke frame ya. Paket itu kan tadi dari network ya. Jadi data dari network itu berupa paket dirubah menjadi frame ya, frame jadi dirubah menjadi segmen yang masuk ke physical network ya, physical. Ya. Jadi sebagai identitas. Nah, kemudian standarisasi dari data link layer itu hampir sama dengan yang lainnya ya. Yang mengurusinya ada IEEE, ada ITU, kemudian ada ISO, kemudian ada ANSI juga ya. Ini adalah organisasi standarisasi layer 2 ya. Nah, kemudian terkait dengan topologi ya, topologi. Topologi seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya. Itu ada topologi fisik dan topologi logik. Nah, topologi fisik ya intinya adalah gambaran koneksi dari device ke device ya, cara fisik ya. Kemudian logik ini adalah hubungan antara interface ya, interface dari device dan IP address-nya. Ya, IP address-nya, alamat IP-nya. Ini berkaitan dengan interface-nya, Ethernet 0, Ethernet 1 dan 2 dan sebagainya. Kalau ini kalau fisik ya itu letak secara fisiknya. Ya, misalkan router ini letaknya di mana, rak nomor berapa ya. Kemudian akan connect ke switch-nya ada di berapa dan sebagainya. Jadi letak atau gambaran map jaringan itu secara fisik di ruang mana. Nah, ini yang jadi masalah di sini banyak sekali mahasiswa yang membuat skripsi berbasiskan jaringan. Ketika ditanya ini topologi fisik atau topologi logik, dia nggak paham. Ya, gambar topologinya pun itu banyak sekali yang tidak tepat. Ya, topologi cuma gambar koneksi antara router, kemudian switch, kemudian klien, dah seperti itu. Itu bukan topologi namanya, itu diagram. Ya.
Jadi kalau topologi ya dijelaskan ini topologi fisik atau topologi logik. Kalau topologi logik, ya misalkan switch. Switch interface-nya misalkan Ethernet 01. Mau ini nanti akan terhubung kemana? Oh, terhubung ke router misalkan. IP-nya berapa? IP switch-nya, IP routernya. Nah, itu yang disebut topologi logik. Ya, kalau fisik ya ini switch-nya ada di ruangan mana, rak nomor berapa, ya. Itu digambar fisiknya. Ya. Ya mungkin maksudnya adalah yang digambar adalah topologi logik, cuman tidak pas ya, tidak pas. Karena apa? Tidak diberikan keterangan topologinya itu topologi apa. Ini banyak yang tidak paham. Sampai semester 6 pun ya, sampai semester akhir mengambil skripsi itu belum paham antara topologi fisik dan topologi logik ya. Nah, seperti ini ya. Ini topologi fisik ya. Misalkan server, web server rak nomor 2 ya, kemudian apa namanya? Rak nomor 2 kemudian susunan nomor 1 ya, rak nomor 2 susunan nomor 2 ya. Ini ada di ruang server. Nah, ini ada di ruang server. Ini ruang server. Ruang server itu isinya web server, email server, file server, kemudian ada switch 1, ada router 1, ada switch 2 ya. Nah, switch 1 itu ada di rak nomor 1 susunan kedua. Nah, router itu ada di rak nomor 1 susunan ke 1 atau yang paling atas misalkan. Kemudian switch 2 itu rak nomor 1 kemudian susunan ke nomor 3. Nah, ini fisik ya, ini fisik. Tidak ada IP address-nya ya memang karena fisik ya. Kemudian di sini ada klien, ada di room apa namanya IT ya. Room nomor berapa ya. Kemudian ini ada room-nya nomor 2 berapa, ini ada kelas ya, ada kelas-kelas, ada nomor room-nya, ruangannya, intinya ruangan ya, ruangan. Ini secara fisik ya. Nah, kalau topologi logik ya seperti ini. Ya. Topologi logik ini tidak lagi di ruang misalkan bukan di ruangan server lagi ya. Ngomongnya adalah jaringan network 192.168.10.1 ya, per 24 itu isinya web server misalkan nanti web servernya 1, 10.1, 10.2, 10.3. Nah, kemudian interface-nya yang digunakan untuk koneksi ya. Dari web server ke switch itu menggunakan fast Ethernet 01. Dari email server menggunakan fast Ethernet nomor 2. Ya, dari file server menggunakan fast Ethernet nomor 3. Ya. Kemudian terhubung dengan router ya. Dari switch ke router ini dari switch menggunakan gigabit Ethernet 01, masuk ke router gigabit 020 ya. Seperti itu. Terus kemudian di sini ada jaringan 192.168.10.0. Itu tadi kan yang ruang IT tadi ya, yang ruang IT. Jadi bukan fisiknya tetapi network berapa dan sebagainya. Ini adalah logik. Nah, logik ya seperti ini. Komplit ya. Ini adalah topologi logik. Jadi kalau yang tadi ini ya. Ini ruangan fisiknya, kelas 1 ruang nomor berapa, kelas 2 ruang nomor berapa, ini fisiknya, letak fisiknya. Ya. Kalau yang topologi logik itu letak secara logiknya, logika, ya logik. Nah, kemudian ada one topologi. Yang pertama adalah point to point, ya, jadi antara dua endpoint, ya, router ke router, ini namanya point to point langsung ya, langsung, ya. Kemudian ada hub and spoke, ya. Dan spoke ya dikonekkan dalam apa namanya istilahnya dalam star ya, tapi dia dikonek untuk mengkonekkan beberapa cabang. Misalnya contohnya di sini adalah kantor pusat ya. Di sini cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4 ya. Ini. Kemudian ada mesh. Nah, mesh ini saling terhubung. Ini. Mesh ini saling terhubung satu.
Part 1 ini boros ya, boros koneksi. Karena apa? Masing-masing harus terkoneksi secara langsung. Keuntungannya apa? Semua mempunyai jalur untuk koneksi. Sehingga misalkan kalau di sini putus ya, dia mau ke sini, misalnya ke router ini, di sini putus, harusnya kan bisa lewat sini, karena di sini putus, maka dia bisa langsung. Atau kalau di sini putus, dia bisa lewat sini, ya, atau lewat sini. Nah, jadi redundan, ya, redundannya banyak sekali. Redundan itu adalah rute cadangan. Jadi ketersediaan koneksi itu akan sangat tersedia. Cuma ya itu boros koneksi karena semuanya harus terhubung secara langsung. Kalau yang ini kan centralized ya. Centralized. Koneksi antar ini ya, antar cabang-cabang ini diatur oleh ini ya. Ini diatur oleh. Kalau yang mesh tadi dia langsung bisa terkoneksi antara endpoint satu dengan yang lainnya. Nah, ini point to point ya, point to point ini langsung ya terkoneksi antara node satu dengan yang node yang lain ya. Kemudian topologi, LAN topologi itu ada beberapa contoh ya. Yang pertama bus dan ring ya. Ini topologi yang zaman dulu. Ada apa namanya? Bus itu sistemnya ya apa ya? Ini seperti ini. Ini bus ya. Ini ring topologi, star, ini extended star. Bus topologi ini kalau satu klien ini mati, maka dia tidak bisa connect, yang lainnya akan mati. Ya, karena jalurnya akan mati semua. Keuntungannya dia ngirit, ya, dia ngirit. Karena hanya terdiri dari satu kabel utama, ya, kemudian kabel cabang ke yang lainnya. Cuman kelemahannya kalau satu klien ini mati, jalur klien mati, maka dia akan mati semua. Sama dengan bus, ya, ring ya. Bedanya adalah ring ini adalah bus yang tertutup. Ya. Ini sama, kalau satu klien mati, semuanya akan mati. Ya. Dia ngirit, ngirit. Ini ada star ini yang banyak digunakan saat ini karena fleksibel, ya. Tetapi dia juga boros media karena harus satu-satu. Kemudian ini extended star, ya, extended star. Nah, kemudian jenis komunikasi ini ada half duplex dan full duplex. Yang half duplex, ya, yang half duplex itu salah satu mengirim, salah satu menerima. Jadi harus bergantian. Ya. Yang satu ngirim, yang satu menerima. Contohnya apa? HT ya. Kalau half duplex itu contohnya HT. Yang satu ngomong, yang satu mendengarkan. Begitu yang satu diam, yang satu ngomong. Jika nanti ngomongnya bareng-bareng, maka akan mati. Malah akan terjadi tabrakan. Mati dan tidak akan terkirim datanya. Ya, itu half duplex. Ya. Ya, ini satu ngirim, yang satu ngirim, satu menerima. Jadi tidak bisa dua-duanya. Kemudian kalau full duplex, ya, duplex ini saling, ya, pada saat yang bersamaan bisa mengirim dan menerima. Ya. Jadi ini contoh medianya adalah switch. Ya. Switch ini dia sudah full duplex. Kalau yang half duplex itu adalah hub. Sebenarnya ada satu lagi jenis komunikasi, yaitu namanya simplex. Ya. Simplex itu hanya bisa menerima dan hanya bisa memancarkan. Contohnya apa? Pesawat radio atau pesawat televisi. Pesawat televisi itu kan pemancar televisi, itu kan dia memancarkan siaran terus ya. Mau itu diterima atau tidak, pokoknya disiarkan semua. Itu namanya simplex. Ya. Dan pesawat televisi itu hanya bisa menerima, tidak bisa mengirimkan.
Itu namanya simplex ya. Jadi hanya bisa mengirimkan dan atau menerima. Kalau ini bisa mengirimkan tetapi gantian menerimanya ya. Bisa menerima, bisa mengirim dengan saat yang berbeda. Kemudian kalau yang ini bisa mengirim dan menerima pada saat yang sama. Nah, kemudian ada akses kontrol, metode akses kontrol itu bagaimana jaringan itu mengkontrol akses ya. Mengkontrol aksesnya. Bagaimana cara menggunakan media. Ya, ini kalau tidak dikontrol maka akan terjadi tabrakan ya. Jadi sebenarnya proses pengiriman data itu ada controllingnya, ya, ada pengontrolnya. Nah, ini ada dua, yaitu content based access atau controlled access, contention ya. Contention based access dia biasanya digunakan pada proses half duplex ya. Pada proses half duplex ya. Jadi ini ada dua macam, CSMA-CD dan CSMA-CA ya. Nah, CSMA-CD ya itu carrier sense multiple access with control collision detection ya, biasanya ada di topologi bus ya. Kemudian ada CSMA-CA itu di wireless. Ya, jadi ada proses pengontrolan agar tidak terjadi tabrakan. Ya. Ini biasanya di hub ya, menggunakan hub. Nah, kalau yang kontrol akses ya, ini biasanya ada di token ring ya. Biasanya digunakan untuk mengatur akses data. Mana yang lebih dulu ya. Misalnya ini dulu dikirim, ya, yang lainnya tidak boleh mengirim biar tidak terjadi tabrakan data. Nah, CSMA-CD ini biasanya ada di wireless LAN, kemudian ada di topologi Ethernet LAN, bus ya, kemudian ada legacy Ethernet LAN using hub yang menggunakan hub. Intinya yang half duplex ya, yang hanya mengirim dan menerima. Nah, ini mengirimkan ya, kemudian hub-nya menerima, kemudian hub mengirimkan. Jadi diatur. Jadi PC1 ketika mau mengirim, ya, yang lainnya tidak bisa. PC2 dan 3 tidak bisa. Ya, tidak bisa untuk mengirimkan, menunggu. Ya, menunggu. Nah, setelah frame-nya ini PC1 sampai ke hub, ya, kemudian akan diteruskan. Baru akan diteruskan ke PC yang lain. Kalau sudah selesai baru gantian. Ya. Nah, kalau CSMA CA sama saja sih seperti ini, cuma dia basisnya dia di dalam wireless LAN ya, menggunakan wireless. Jadi satu mengirim sampai ke router dulu, router baru memancarkan. Ya, kalau sudah diterima baru kemudian yang lain bisa mengirimkan. Ya, itu prosesnya. Kemudian bagian frame ya, data yang masuk ke dalam data link layer dia berubah menjadi frame. Ya. Jadi dirubah ya dalam bentuk frame seperti pada proses di enkapsulasi dan de-enkapsulasi ya. Nah, frame ini terdiri dari 3 bagian, yaitu header, ada data dan trailer ya. Ini bagian dari frame, ada header, ada data dan trailer. Ya. Nah, dalam header itu berisi frame start ya. Frame start itu sebagai identitas dari awal
Ya, misalkan tadi data itu kan hanya bentuknya 0 dan 1 ya. 0 dan 1, 0 dan 1. Dalam bentuk yang sangat panjang sekali. Ya. Nah, untuk memisahkan antara data yang satu dengan data yang lain, itu ada yang namanya frame start dan frame stop. Ya. Jadi data ini mulainya dari frame berapa sih? Ya, itu nomor frame-nya. Ya, kemudian berakhir pada frame berapa? Nah, ini satu data, istilahnya sebagai batasan ya, batasan. Kemudian addressing ini digunakan untuk mengidentifikasi source, sumber dan tujuan dari node. Biasanya MAC address, ya MAC address, alamat tujuan dan alamat asal, ya addressing itu. Ya, kemudian tipe ini protokol yang digunakan layer 3-nya, biasanya IP-nya, ya IP. Kemudian ada kontrol di sini. Kontrol di sini ada beberapa identitas ya. Ada QoS, kemudian ada VoP, ya. Kemudian ini datanya, ya datanya. Kemudian error detection ini data tambahan ketika nanti ada tambahan. Kalau misalkan 0 berarti tidak ada error. 1 berarti ada error. Ya. Kemudian ada frame stop-nya. Ini bagian dari frame dari data ya. Jadi ada header, ada paket, ada trailernya. Header isinya ada frame start, address, tipe, dan kontrol. Kemudian trailer ada error detection dan frame stop-nya. Nah, ini proses pengalamatan dalam layer 2 itu menggunakan alamat fisik ya. Menggunakan alamat fisik ya, bukan menggunakan alamat IP. Ya, jadi MAC address-nya yang digunakan adalah MAC address-nya. Nah, kalau yang dari host ke router ya, dari host ke router dia menggunakan alamat NIC-nya ini, alamat hardware-nya, MAC address-nya tadi, ya, MAC address-nya. Kemudian ini layer 2-nya ini yang dikirim ke sini, ya, header-nya ini. Jadi MAC address ada source IP dan source address, ya. Jadi ada IP, ada address-nya, ya. Kemudian kalau router ke router, ya, dia antar ini ya, antar apa namanya, NIC sebenarnya sama ya, sebenarnya sama, yaitu menggunakan layer 2-nya, ya, layer 2-nya. Yang digunakan adalah layer 2, bukan layer 3-nya. Karena dia fungsinya adalah mengantarkan paket menggunakan alamat fisik, ya. Juga sama, ya, dari host ke routernya. Nah, kemudian kalau frame di WAN dan LAN ada beberapa protokol yang digunakan. Itu ada point-to-point protokol, ada HDLC protokol, ada frame relay, ada ATM, ada X25 protokol. Ya, ini protokol-protokol yang digunakan untuk proses pengiriman data melalui layar fisik, layer 2 yang data link tadi ya, yang menggunakan MAC address. Ya. Protokol-protokolnya ada Ethernet, ya ada 802.11 untuk wireless, protokolnya, kemudian PPP, kemudian HDLC, ya menggunakan frame relay. Ini contoh ya. Nah, di sini yang wireless itu digunakan untuk komunikasi antara data link, ya, data link layer
di medianya berupa wireless, ya. Wireless itu menggunakan ini 802 menggunakan protokol 802.11. Nah, kemudian dari router ke router, ya, dari router ke router, ya, yang ini wireless frame-nya. Nah, ini dari router ke dari apa namanya wireless router, ya, wireless router ke routernya ini menggunakan point to point protokol. Kemudian antara router yang bukan wireless dia menggunakan HDLC, ya. Kemudian kalau dari router ke router menggunakan cloud atau lewat cloud itu dia menggunakan frame relay, ya. Kalau dari router ke switch dia menggunakan Ethernet. Ya, router ke switch atau router ke host itu menggunakan Ethernet. Jadi ini masing-masing kegunaan dari protokol, ya. Kalau yang dari apa namanya dari host ke router menggunakan wireless itu menggunakan 802.11 wireless protokol. Kemudian dari router wireless ke router biasa dia menggunakan point to point, ya. Kemudian dari router biasa menggunakan router biasa ini antar router biasa dia menggunakan HDLC, ya. Kemudian kalau dari router ke router tetapi dia melalui internet atau melalui cloud dia menggunakan frame relay. Kemudian dari router ke switch itu menggunakan Ethernet, ya. Kemudian dari switch ke host itu menggunakan Ethernet. Oke. Sudah ya, saya kira. Oh, sudah cukup. Di sini sudah selesai. Iya. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, kalau di jaringannya itu kan, Pak, kan bedanya misalnya saya punya server nih. Nah, untuk mengamankan server saya ini seperti apa ya, Pak? Sepertinya kalau misalnya website nih, di bagian website itu kan biasanya ada protection valve sama firewall-nya. Nah, untuk jaringan ini, untuk memproteksi serangan dari luar itu seperti apa, Pak? Jadi, oke, ini masuk ke keamanan jaringan ya. Jadi mengamankan jaringan itu ada 3. Mengamankan infrastruktur, ya. Kemudian mengamankan apa namanya perangkat yang vital, yang apa namanya perangkat-perangkat yang mediatory, ya, yang ada di tengah, switch, kemudian router dan sebagainya. Kemudian pengamanan endpoint, ya. Jadi ada 3 itu. Ya kalau infrastruktur itu cari perangkat-perangkat yang notabene itu sudah bagus, ya jelas perangkat yang bagus itu untuk infrastruktur. Kalau pengamanan mediari device seperti router, kemudian switch, ya itu ada beberapa menggunakan access list, ya bisa menggunakan access list, bisa menggunakan firewall, ya tadi bisa menggunakan IPS, ya ada menggunakan IDS dan sebagainya. Itu untuk mengamankan perangkat yang sifatnya mediari, yang perangkat yang ada di tengah-tengah, ya router, switch dan sebagainya. Nah untuk pengamanan endpoint-nya itu bisa menggunakan antivirus, ya firewall yang ada di hostnya. Nah itu. Nah untuk yang server ini kan dia masuk ke apa namanya ke bagian istilahnya itu endpoint, ya. Karena dia istilahnya sama dengan host juga, ya. Dia adalah host, ya yang digunakan sebagai server. Ya, maka dia ya perlu menggunakan firewall, ya. Nah, sebelum masuk apa namanya? Masuk ke ini, ya, sebelum masuk ke servernya, di situ kan pasti ada router atau switch. Nah, switch-nya itu diamankan dulu, ya. Menggunakan access list, kemudian menggunakan firewall juga, ya di situ yang digunakan untuk perangkat tengah, ya. Jadi ada tiga yang harus diamankan. Infrastruktur, ya, perangkat mediarinya, penghubungnya, tengah-tengahnya, router, switch dan sebagainya, kemudian endpoint-nya. Itu yang harus diamankan.
Ya, kalau untuk server ini web ya. Web itu sebenarnya ya sama dengan hostnya juga, endpoint-nya. Kalau endpoint sendiri ya harus ada kalau antivirusnya ya, ada firewall-nya juga ya. Seperti itu, Mas, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak sih, Pak. Ya. Nah, sebenarnya di sini untuk apa namanya? Jadi ketika saya menyampaikan materi biasanya saya mana sih yang bisa dijadikan topik untuk apa namanya? Untuk skripsi ya. Karena apa tujuan akhir Anda kan skripsi. Ya. Biasanya kalau udah sampai skripsi nanti bingung saya mau cari apa namanya topik apa ya. Nah, kalau di jaringan yaitu yang pertama Anda komparasi protokol. Protokol ini sama protokol ini ya yang sejenis digunakan untuk apa namanya? Mana yang lebih istilahnya lebih bagus ya. Kemudian apa namanya? Desain juga misalkan desain apa namanya? Desain topologi. Mana topologi yang lebih baik misalkan ketika menggunakan ini digunakan ini ya, dalam studi kasus di tempat objek A misalkan. Ketika dibuat topologinya seperti ini, kendalanya seperti ini, kendalanya seperti ini. Nah, itu bisa dijadikan topik skripsi ya. Jadi jaringan itu harusnya banyak sekali. Kemudian ada algoritma ya, algoritma ya, algoritma di dalam jaringan, misalkan algoritma untuk keamanan data, ya, algoritma routing. Nah, itu kan bisa di apa namanya? Bisa di komparasi ya. Bisa dikomparasi yang nanti bisa dijadikan skripsi ya. Jadi tidak melulu apa namanya? Manajemen bandwidth dan lain-lainnya ya. Ini masih banyak ya. Masih banyak sekali seperti ini ya. Baik, itu teman-teman. Ada yang bisa tambahan lagi? Kalau tidak ada, mungkin dari saya cukup sekian ya untuk apa namanya kuliah pada pagi hari ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.